Oke, pertama apa sih yang akan kita pelajari ya dari sini? Yaitu untuk dulu biar kelihatan. Jadi nanti teman-teman udah ada materinya ya. Sebenarnya ada materi di Classwork, nanti saya share materinya semua gratis juga ya. Biasanya orang Indonesia itu kan paling seneng yang gratis-gratisan tuh. Sama saya juga. Oke, bagian pertama ini mengenai pengenalan C# dan .NET Core ya. Jadi yang kita tahu dulu nih apa sih keuntungannya kalau kita belajar C# .NET ini, apa aja sih yang benefit yang bisa kita dapat gitu ya dari kita belajar ini. Kemudian yang kedua itu mengenai pengenalan bahasa C#. Jadi apa itu C#, terus sejarahnya C# itu dan perkembangannya, terus keunggulan C# dalam pengembangan aplikasi itu apa sih, terus instalasinya bagaimana gitu ya, Visual Studio dan .NET SDK ya. SDK ini Software Development Kit ya. Kemudian kita akan berkenalan dengan .NET Core ya. Dan ini merupakan .NET Core ini merupakan teknologi yang terakhir ya, yang terbaru. Dia punya kelebihan multiplatform ya, jadi bisa jalan di Linux, di Mac, dan sebagainya ya. Jadi nggak hanya berjalan di operating system Windows saja. Kemudian di dalam .NET Core ini ada apa nih? Ini apa itu ya istilahnya? Jadi di dalam .NET itu sebenarnya ada beberapa variasi ya. Jadi ada .NET Core, ada yang sebelumnya itu ada .NET Framework. Nah, di sini apa itu kelebihannya ya? Kelebihan dari .NET Core itu yang tadi saya sebutkan ya, dia platformnya lintas sistem operasi ya. Jadi bisa berjalan di berbagai operating system. Nah, kemudian ada penjelasan mengenai struktur project ya, folder project di .NET Core. Kemudian menggunakan .NET CLI ya, atau Command Line Interface. Ini untuk bagian pertama. Kita akan belajar ini. Nah, di sini ada apa namanya? Uh, Workbook ya, ada dokumennya. Kemudian ya, di bagian yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai sintak dasar dari bahasa C#. Jadi bahasa C# ini bagaimana kita handling variabel, tipe-tipe data, kita mengetahui tipe datanya apa aja ya standarnya. Kemudian penggunaan konstanta dan enum ya, enumerable ya, istilahnya di sini tipe data konstan atau yang tetap ya. Kemudian kita akan coba melakukan operasi aritmetika dan logikanya. Jadi ada struktur kontrol juga, if, else, switch, loop, for, while. Nah, jadi ada looping dan sebagainya di sini ya, condition. Kemudian kita akan belajar juga mengenai metode, fungsi dan metode ya, function sama metodenya. Terus mendeklarasikannya bagaimana, kemudian cara memanggil functionnya itu bagaimana. Kemudian ada parameter dan return value-nya. Jadi di sini ada ininya. Kemudian ada overloading dan recursion. Kemudian selanjutnya ada penanganan error dan exception ya. Jadi ada bagaimana menangani kondisi-kondisi error atau kadang-kadang kita mungkin salah sintak atau gimana ya. Bisa ada try catch, finally, kemudian ada custom exception. Kemudian kita akan membahas mengenai kelas dan objek. Jadi konsep dasar dari OOP ya, Object Oriented Programming. Terus bagaimana kita membuat kelas, objek dan konstruktor ya di dalam C#. Kemudian akses modifier, di sini ada beberapa ya, ada public, private, protected, ada internal. Kemudian mengenai property, field, dan method di dalam kelas. Oke, di sini termasuk OOP ya, inheritance dan polymorphism. Ini inheritance ini pewarisan ya, overriding method ya. Contohnya,
Kemudian ada polymorphism, itu metode virtual override. Kemudian di sini ada interface dan abstract class. Jadi OOP itu sebenarnya ada 4 ya. Jadi yang pertama itu inheritance atau pewarisan, yang kedua itu polymorphism, yang ketiga itu ada encapsulation. Sebenarnya ada encapsulation, nanti juga ada di dalamnya ya, kita bahas. Kemudian ada namanya abstraction ya. Abstraction itu bisa dilakukan menggunakan interface dan abstract class ya. Nah, ini nanti kita akan coba implementasi bagaimana, lebih contoh ya. Contoh ini nanti implementasinya bisa di kelas lanjutannya. Kemudian di bagian ketiga di sini ada pengembangan aplikasi dengan .NET Core ya. Jadi pengenalan Web API. Jadi Web API itu service ya. Jadi di .NET Core apa itu Web API, terus bagaimana kita membuat project Web API di .NET Core, terus mengenai routing, controller, sama action-nya ya. Kemudian menggunakan atribut routing itu bagaimana. Nah, ini biasanya kalau Web API ini, service ini biasanya untuk developer back-end ya. Jadi saya jelasin dulu ya, mungkin waktu zaman dulu itu programmer itu konsepnya struktural ya, jadi cuma satu ini kan. Kemudian pengembangannya itu zaman sekarang ini ada dipecah ya. Jadi ada back end, ada front end, kemudian ada mobile ya. Itu beda-beda ya. Jadi itu merupakan suatu pengembangan. Jadi kalau misalnya untuk programmer di sini mungkin ada beberapa teman-teman ya yang istilahnya programmer jadul ya, programmer lama itu sebenarnya kalau zaman dulu itu programmer jadi Superman ya. Mungkin teman-teman kita tahu ya itu mesti bisa semuanya. Jadi dari analisa, istilahnya dari coding, kemudian dari sampai benerin printer ya. Dulu saya pernah ngalamin juga. Sampai hardware, jaringan, itu kita semua mesti bisa zaman dulu ya. Tapi karena pergeseran teknologi, zaman sekarang ini teman-teman programmer itu lebih fokus ya, lebih fokus kemana dia biasanya ada yang back end, ada yang front end, yang khusus mobile aja. Jadi nggak perlu mempelajari semuanya ya. Nah itu perbedaannya waktu zaman dulu sama sekarang. Kemudian di bagian 4 di sini kita lanjut lagi. Nanti ada konsep ya, asynchronous, yang pertama itu asynchronous programming ya, pakai async, biasanya ininya pakai wait ya, jadi tunggu. Jadi kita akan bahas mengenai konsep dasar dari async wait ini. Terus menggunakan task dan async method untuk operasi non-blocking ya. Terus penanganan exception di dalam operasi asinkronus. Kemudian di sini ada unit testing ya, test driven development. Jadi unit testing dengan XUnit. Kemudian bagaimana membuat dan menjalankan unit test. Terus ada test driven development atau TDD di .NET Core. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai authentication dan authorization. Jadi di sini lebih ke security-nya ya. Jadi pengenalan dari authentication dan authorization di .NET Core, kemudian menggunakan identity framework, terus implementasi dari JWT ya, token based authentication. Ini JWT JSON Web Token ya panjangannya. Kemudian kita ada rule based authorization. Biasanya kalau kita login itu kan rule-nya apa nih? Dia sebagai admin kah, sebagai user kah, sebagai finance kah, dan sebagainya. Ini rule based. Kemudian kita akan membuat aplikasi web dengan ASP.NET Core MVC ya. MVC model view controller, ini standarnya.
Jadi aplikasi itu juga ada variasinya lagi ya. Ada dari strukturalnya. Biasanya kalau konsep MVC ini konsep programming yang masih monolit ya. Dan nanti ada lagi pecahannya tuh. Nanti ada programming yang monolit, artinya satu aplikasi dengan semuanya ya, kayak konsep MVC ini. Kemudian yang perkembangannya sekarang ini kalau untuk backend ya, istilahnya ada konsep microservices. Nah itu nanti berbeda lagi ya. Dan di sini ada pengenalan dari ASP.NET Core MVC, kemudian bagaimana kita membuat control view dan model, biar tahu masing-masing kelasnya. Kemudian ada Razor View Engine ya, ini untuk front end-nya. Terus menghubungkan dengan database menggunakan EF Core. EF Core ini Entity Framework ya, Entity Framework Core yaitu ya, ORM yang disediakan dari Microsoft-nya ya bawaannya. Kemudian, oh ya mengenai ORM ini sebenarnya ada beberapa varian ya, ada beberapa varian, salah satunya IF ini. Tapi kita nggak bahas yang lainnya. Sebenarnya ada yang lain lagi. Oke, selanjutnya untuk bagian yang kelima ini Signal R ya. Jadi untuk real time web application. Jadi kita akan bahas mengenai Signal R. Terus bagaimana kita membuat aplikasi real time menggunakan Signal R di .NET Core. Terus mengenai performance dan optimization, di sini ada nanti profiling, benchmarking aplikasi dari .NET Core, optimasi, database query dengan EF Core, menggunakan caching, istilah di aplikasi .NET dan sebagainya ya. Nanti biasanya ada LinQ ya untuk query-nya. Dia beda bahasanya, bukan query biasa. Oke, nah ini kita lanjut lagi. Nanti di bagian kelima kita akan coba deploy ya. Menyebarkan atau deploy ya di sini aplikasi dan DevOps-nya ya. Jadi menyiapkan aplikasi untuk deployment, nanti biasanya di sini publish ya. Nanti kita publish. Terus menyiapkan konfigurasi dan environment variables. Terus kita akan coba build dan publish aplikasi .NET Core. Nah di sini ada sebenarnya hosting aplikasi di Azure ya. Cuma kalau Azure ini kan agak berbayar ya dengan Git atau FTP, tapi sebagai pengetahuan aja. Cuma nanti kita implementasinya mungkin di lokal dulu ya. Kita pakai IIS atau coba bisa teman-teman nanti bisa coba pakai VirtualBox ya, coba deploy di Linux dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada CI/CD pipeline. Jadi continuous integration dan continuous delivery ya. Di sini sebenarnya lebih ke apa ya? DevOps ya, fungsi DevOps. Jadi deployment dari developer ke production ya. Cuman di sini ada menggunakan GitHub Action atau Azure DevOps untuk CI/CD. Ini implementasinya juga agak-agak kalau udah bicara Azure ya kita ini cloud ya, cloud yang bawaannya Microsoft ini berbayar. Cuma nanti saya coba lihat lagi nih bisa nggak kalau kita implementasikan pakai Azure ya. Kemudian di sini ada Docker dan containerization ya di ASP.NET Core. Jadi kita bisa bikin instan ya untuk ditaruh di Docker. Biasanya teknologi cloud ini kita jadikan satu instan, kemudian kita jalankan ya. Jadi menjalankan aplikasi dalam kontainer Docker. Nah di sini ada untuk terakhir ya bagian 6. Kita nanti coba bikin aplikasi berbasis web API menggunakan database dan Entity Framework Core. Terus coba implementasikan autentifikasi dan otorisasi. Kemudian kita akan mengintegrasikan dengan unit test ya. Terus di sini ada keterampilan lain untuk pengembangan lanjut yaitu microservice dengan .NET Core.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi microservice ini merupakan fitur yang istilahnya karena sekarang ini teknologi cloud ya. Jadi perkembangan, jadi bagaimana dibuat satu aplikasi yang kecil ya, kecil-kecil dan lebih efisien ya. Kemudian ada implementasi dari CQRS dan event sourcing. Terus bagaimana mengintegrasikan dengan front end, di sini bisa menggunakan Angular atau React ya. Kalau saya pribadi lebih familiar untuk front end, saya development menggunakan React ya. React itu ada dua, bisa pakai JS atau TS ya. Bisa JavaScript atau TypeScript. Teman-teman mungkin sebagian yang udah belajar React ya, mungkin udah tahu ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin nanti bisa kita bahas lebih dalam lagi. Oke, di sini ada sumber daya untuk latihan ya. Di sini ada dokumentasi resmi dari .NET Core ya. Diarahin ke Microsoft, kemudian ada tutorial juga. Di sini banyak ya tutorial. Kemudian ada latihan juga, project-project ada yang di GitHub atau GitLab. Di sini untuk kita pelajari ya, biar kita lebih tahu. Oke, sekarang bicara mengenai belajar C#.NET ini, sebenarnya yang jadi masalah itu kalau untuk pemula ya, istilahnya khususnya pemula yang belum pernah belajar coding atau apa, biasanya kesulitannya itu pasti mulai dari mana. Teman-teman pasti ngerasain ya, apa yang saya mesti pelajari dulu nih, terus bagaimana. Nah, untuk .NET ini kalau saya alami ya, yang paling banyak di ini kan karena di .NET ini banyak variannya ya, jadi agak lumayan membingungkan ya. Kita mau bikin apa segala macam itu bagaimana, jadi agak sulit ya. Beda dengan bahasa programming misalnya kayak PHP ya, itu udah jelas ya. Istilahnya bagaimana kita mengimplementasikannya itu lebih mudah gitu ya. Dan istilahnya konsepnya hanya script gitu ya. Tapi kalau di .NET ini yang jadi masalah adalah biasanya karena varian dari version seperti yang tadi ya saya sebutkan di versi di .NET itu kan ada dua ya, kayak ada framework, ada yang udah sekarang ini NetCore ya. Dan di situ untuk pengembangannya juga kita sebenarnya banyak ya, bisa bikin aplikasi untuk konsol, untuk web, untuk backend, web API, bisa juga desktop ya. Kemudian game juga masuk di situ ya. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Mungkin agak panjang ya teman-teman, jadi nggak mungkin dibuat jadi satu sesi. Mungkin nanti ada beberapa sesi ya. Oke, saya ini dulu karena eh, satu sesi ini saya sediain waktu sampai jam 12 ya, jam 10 sampai jam 12 karena teman-teman saya yakin juga punya keluarga, ada yang punya keluarga, ada yang punya kegiatan lain ya. Jadi biar nggak terlalu menyita waktu teman-teman di sini semua. Oke, ini mengenai materinya ya, teman-teman. Nanti akan saya share juga di grup ya, di grup WhatsApp atau yang atau di sini saya coba share dulu ya. Link modul saya taruh di chat. Nah, jadi teman-teman nanti ya kalau mau baca-baca atau mau pelajarin lebih dulu, boleh istilahnya, nggak masalah. Sorry, bentar ya.
Ini ada yang bermasalah. Oke, teman-teman santai aja ya. Yang mau ngopi boleh silahkan, mau sambil tidur-tiduran juga nggak apa-apa, bebas. Di sini nggak ada tugas ya, nggak ada tugas, nggak ada yang istilahnya menegangkan ya. Santai aja, dinikmati. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama ya, mengenai benefit yang akan kita dapat kalau kita belajar C#.NET ya. Jadi yang pertama ini mengenai dukungan untuk pengembangan lintas platform ya, atau kita bicara sebenarnya platform itu seperti OS ya, bisa di mana aja. Jadi nggak terbatas di Windows. Jadi di sini C# dengan .NET Core 5 Plus ya, sebenarnya nggak 5 sih, sebenarnya dari 3 juga udah bisa ya. 31 .NET Core itu startingnya 31 sih sebenarnya, bukan 5. Jadi memungkinkan membuat aplikasi yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi ini yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian di sini ada penggunaan Xamarin dan MAUI ya, atau Multi Platform Application UI untuk memudahkan pengembangan aplikasi mobile Android dan iOS dengan satu basis kode. Di sini bahasa yang serbaguna, kemudian fleksibilitas tinggi. Nah, di sini bisa digunakan berbagai aplikasi ya. Tadi saya sebutkan bisa desktop, bisa web, bisa mobile. Untuk game ada Unity, terus ada pengembangan untuk cloud, terus bisa juga ke AI, IoT ya sebagai macam ya. Istilahnya banyak ya. Istilahnya di sini kita bisa ngembangin berbagai macam jenis aplikasi ya. Jadi nggak khusus cuma web doang, nggak khusus cuma desktop doang gitu lah. Terus di sini pemrograman modern ya. Jadi ada konsep metode asynchronous programming, terus pattern matching, terus kemudian ada yang tadi saya sebutkan ya untuk query bisa pakai LinQ ya. Nanti kita akan bahas juga. Jadi mempermudah pengembangan aplikasi modern. Oke. Kemudian yang ketiga ada ekosistem yang kuat ya. Jadi library dan framework yang lengkap. Jadi .NET itu menyediakan library bawaan yang luas ya, sehingga pengembang dapat fokus pada logika aplikasi tanpa harus membangun fitur dari dasar atau nol ya. Kemudian di sini ada dukungan dari Microsoft juga. Jadi mendapatkan pembaruan rutin alat pengembang seperti Microsoft Visual Studio dan dokumentasi resmi yang lengkap. Terus kemudian yang keempat itu kinerjanya tinggi ya. Jadi optimasi kinerja. Nah, di sini khususnya ya untuk .NET Core yang 678 ini pengembang dapat mendapatkan runtime yang sangat cepat dan efisien. Kemudian di sini ada garbage collector ya. Jadi pengelolaan memori otomatis yang memastikan aplikasi berjalan stabil dan efisien. Nah, ini kalau teman-teman pasti ngincernya ini ya, karir ya. Jadi ada beberapa teman-teman tuh ada yang pengen jadi programmer dan sebagainya.
ada juga yang kebanyakan istilahnya menambah wawasan, mencari ilmu dan sebagainya. Jadi, banyak perusahaan besar ya. Jadi kalau untuk, .NET itu biasanya kebutuhannya itu untuk perusahaan yang skalanya itu besar ya. Jadi levelnya itu perusahaan-perusahaan yang, eee, biasanya multi ya, multi company, perusahaan gede lah, khususnya yang berbasis Windows ya, atau menggunakan Azure, jadi menggunakan C#.NET untuk pengembangan aplikasi mereka. Nah, kayak case saya ini, klien saya juga, eee, awalnya base-nya ini ya, Windows. Jadi perusahaannya juga punya SAP ya, jadi kita bisa integrasi antara aplikasi yang kita kembangkan dengan yang udah ada ya. Kemudian, keuntungannya ini ada demand yang tinggi ya, jadi banyak kebutuhan, jadi keahlian dalam C#.NET membuka banyak peluang kerja ya. Jadi karena dia punya varian yang banyak, kita bisa bikin aplikasi desktop dan sebagainya, kita bisa kebutuhannya itu cukup tinggi ya. Karena, ada klien-klien saya juga yang dari outsource juga kadang-kadang nanya ya ke saya, "Pak Wahyu ada nggak, muridnya nih yang bisa gitu loh untuk kerja atau gimana?" Nah, insya Allah nanti juga kalau ada peluang-peluang ya, nanti saya sharing di grup kalau ada kebutuhan untuk, pengembangan ini. Kalau teman-teman nanti kira-kira ilmunya udah cukup bisa saya rekomendasikan. Oke, kita lanjut lagi di sini ada komunitas dan sumber daya belajar yang besar ya. Jadi di sini ada komunitas aktif, kemudian ada sumber daya belajar yang melimpah, apalagi zaman sekarang ya, istilahnya udah ada ChatGPT dan sebagainya gitu ya. Kita bisa langsung tanya, kita bisa ini, nggak kayak zaman saya dulu ya. Kalau udah mentok, udah pusing, paling cuma bisa tinggal tidur ya. Siapa tahu dari mimpi dapat ilham gitu. Nah kalau sekarang nih kita udah bisa banyak sumber ya, dari web, dari AI juga bisa. Oke, di sini ada pengembangan cepat dan efisien ya. Jadi tooling yang canggih, istilahnya dan sebagainya. Kemudian ada pola desain terintegrasi ya, dukungan, untuk DI ini, dependency injection, nanti kita bahas juga. Terus ada MVC ya, model view controller, dan konsep modern lainnya untuk pengembangan lebih terstruktur. Biasanya kalau untuk arsitektur juga ada istilahnya clean arsitektur ya, tapi saya lupa di sini ada nggak ya nanti. Terus integrasi dengan teknologi modern. Nah, di sini kita udah ada cloud ya, bisa cloud, terus kecerdasan buatan atau AI, mobile, istilahnya di sini ML ya, machine learning ya. Di sini bukan Mobile Legend. Ini kalau teman-teman yang suka main tahunya Mobile Legend nih ML. Oke. Nah, TensorFlow ini biasanya TensorFlow.NET buat analisa ini ya, statistik. Kemudian bisa juga kita sambungkan dengan Internet of Things, biasanya ini nyambung ke IoT ini ke controller ya, kayak microcontroller kalau teman-teman udah belajar bahasa C, misalnya belajar Arduino atau ini biasanya bisa disambungkan ke sini ya. Waktu itu juga saya ada project untuk, apa namanya, parkir ya, jadi bisa handling peralatan kayak barrier gate dan sebagainya, kamera. Nah, ini ada kemampuan untuk game development ya, kita bisa biasanya pakai Unity ya, pengembangan game. Nah, kalau teman-teman mau nyoba-nyoba boleh silahkan. Nah, ini kode yang mudah dipelajari dan dipelihara. Biasanya sintaknya bersih dan modern, jadi punya arsitektur yang jelas, jadi buat cocok untuk pemula ataupun pengembangan yang berpengalaman. Terus backward compatibility. Nah, di sini ada kelebihan-kelebihan ya, isi pengembangan aktif, adopsi industri. Nah, ini kesimpulan. Nah, kembali lagi istilahnya tadi permasalahannya ya itu tadi,
Biasanya teman-teman agak bingung juga ya untuk startingnya bagaimana, karena banyak varian di sini. Oh iya, untuk .NET sendiri sebenarnya bahasa dasar programnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada VB ya, Visual Basic. Yang kedua itu ada C#. Nah, yang ketiga sebenarnya ada satu lagi F# ya, yang kurang populer. Tapi yang populer itu biasanya C#. Bentar, saya coba lihat pertanyaan bedanya. Oh, ini ada pertanyaan ya dari Pak Taufik Herjanto. Bedanya si .NET Core dengan .NET 47, .NET 8. Oh, ya itu yang tadi saya sebutkan ya. Bedanya .NET Core dengan .NET 7 itu 47 itu masih framework ya. Jadi 47 itu nggak di bawah dari 31 itu. Kalau yang framework itu dia nggak bisa jalan di, nggak multi platform ya. Jadi cuma bisa jalan di operating system Windows. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Uh, Sekarang kita mengenali bahasa ya, bahasa C#. Di sini ada penjelasan ya mengenai bahasa C#. Teman-teman bisa baca sendirilah. Jadi dikembangkan oleh Microsoft ya. Pertama platformnya itu .NET. Jadi berorientasi objek OOP, dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi yang efisien, aman, dan mudah dipelihara. Poinnya itu. Nah, nanti untuk OOP ini juga pengembangannya nanti ada pengembangannya konsep solid ya. Nanti kalau ada waktu nanti kita bahas juga. Nah, di sini variannya ya, jenis aplikasi ya. Ada desktop, web, bla 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 lah. Nah, di sini C# dirancang dengan sintak yang jelas, konsisten, menggabungkan fitur-fitur pemrograman populer, C++, Java, Visual Basic, dan sebagainya. Cocok untuk aplikasi membutuhkan kinerja tinggi. Nah, ini sih ininya aja ya. Nah, ini sejarah dari bahasa C#. Jadi awalnya itu tahun 2000 ya. Itu C# pertama kali dikembangkan oleh Anders Helsberg ya, tim pengembang dari Microsoft sebagai bagian dari project .NET. Nah, C# ini dirancang untuk menggantikan bahasa pemrograman Visual Basic dan C++ dalam platform .NET ya. Jadi sebelumnya itu belum tahun 2000 itu kita kenal biasanya namanya Visual Basic ya. VB, nah biasanya package-nya itu ada Fox Pro juga ya, Visual Fox Pro dan sebagainya. Ada juga bahasa untuk C++-nya. Nah, di sini kemudian tahun 2002 baru yang framework 1 ya. Jadi C# yang 1, version 1. Pakai .NET Framework versinya juga 1. Dari sini punya kelebihannya, ini ada dia pertama tipe data statis. Kemudian pemrograman berorientasi objek ya. Nah, ini ada
inheritance, polymorphism, encapsulation. Sebenarnya OP kurang satu lagi ya, namanya abstraction. Kemudian delegates dan event. Di sini ada event driven ya. Kemudian ada multi threading ya. Jadi kemampuan menangani beberapa proses secara paralel. Nah, ini penjelasan aja. Kemudian tahun 2005 yang versi 2 ini jadi ada generic type, nullable types ya, istilahnya ini tipe data. Kemudian iterators ya, menghasilkan elemen satu persatu dalam koleksi. Kemudian ada anonymous method ya, fungsi tanpa nama. Jadi ini ada pengembangan dari lambda expression ya. Kemudian tahun 2007 ini yang versi 3 ya. Nah, ini mulai ada penulisan query SQL langsung dalam bahasa sisap. Terus ada query tambahan koleksi ya di database atau XML dan objek lainnya dengan sintak yang seragam. Jadi selain link queue, nah ini juga memperkenalkan ini ya lambda expression, extension method, automatic properties ya. Nah, teman-teman bisa baca. Kemudian di tahun 2010 ini yang versi 4. Di sini ada dynamic typing ya. Kemudian name optional parameters. Ada com interop ya, yang lebih baik ya. Ini komponen yang berbasis com ya. Com itu communication, biasanya ada portnya ya. Terus fitur-fitur ini dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas. Di tahun 2012, mulai masuk tahun 2012 ini ada sisap 5 ya. Versi sisapnya sisap versi 5. Di sini ada asinkronus ya, mulai dengan cara kode sinkron. Terus menyederhanakan pengelolaan thread ya, untuk performa ya sini. Terus 2017 ada versi 7. Ini bahasa ya, versi bahasa. Sisap versi 7 ini. Di sini ada tuples ya. Jadi pengelompokan beberapa nilai. Kemudian ada pattern matching. Kemudian ada local function ya. Terus ada ref lokal dan returns ya. Berikan kontrol lebih besar dari pengolahan memori. Kemudian di tahun 2020 ini ada versi 9 ya. Di ini ada fitur seperti init only, properties, record types. Nah, ini ada penjelasan ininya ya. Istilahnya kelebihannya apa sih pengembangannya. Kemudian di 2022 ada versi 10 ya. Di sini versi 10 ini ada Global Using Directive, Improve Lambda Expression, Struct Improvement ya. Nah, ini tahun 2003, 2004 ini ada sisap yang versi 11. Dia masuknya di .NET 8 ya. Jadi untuk versi sisapnya itu 11. Yang 8 itu kita pakai yang .NET 8. Di sini kelebihannya ini ya, ada raw string literal ya. Istilahnya format bebas ya. Jadi berguna untuk JSON atau XML biasanya untuk konfigurasi dan sebagainya. Kemudian ada file scope type. Jadi untuk membatasi akses tipe data ke dalam file tertentu untuk meningkatkan keamanan ya. Improve matching pattern, pola yang lebih kompleks dan sebagainya. Nah, di sini ada keunggulan ya. Keunggulannya itu pertama OOP, berorientasi objek. Jadi kita mudah untuk bongkar pasang ya objeknya. Terus tingkat keamanan yang tinggi. Nah, jadi menyediakan pengamanan yang sangat baik ya.
tipe data yang kuat, pemeriksaan runtime untuk mencegah kesalahan umum seperti kesalahan akses memori dan kesalahan tipe data. Terus sekarang ini cross platform ya, lintas sistem operasi, ini mengenai dukungan komunitas, integrasi yang mudah, kinerja tinggi, pengembangan aplikasi di web dan mobile. Nah, ini ada juga dukungan dari pengembangan game ya. Oke, kita masuk ke instalasi Visual Studio dan .NET SDK ya. Nah, ini ada langkah-langkah untuk instalasi dari Visual Studio. Jadi Visual Studio itu sebenarnya ada beberapa versi ya. Yang pertama ada Visual Studio Code, mungkin teman-teman banyak yang udah tahu. Yang kedua ada Visual Studio Community. Nah, biasanya yang kita pakai di sini pakai yang Visual Studio Community ya. Karena di Visual Studio Community ada kelebihannya. Jadi berbeda dengan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code itu sebenarnya lebih ringan, tapi varian ininya dia nggak banyak ya. Ada fitur yang istilahnya nggak ada di Visual Studio Community. Ini yang gratis ya, yang gratis. Tapi kalau untuk versi berbayarnya itu ada, kalau nggak salah profesional ya. Nah itu berbayar, jadi hitungannya per user. Kelebihannya apa? Kelebihannya cuma kalau yang berbayar itu cuma dapat dukungan aja sih. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan bisa request langsung ke Microsoft-nya. Nah, kelebihan dari community ini pertama dia ada konsep yang sebelumnya ya, yang di .NET Framework itu. Kalau yang Visual Studio Code itu dia nggak ada framework ya. Jadi yang terakhir aja, yang core aja sih sebenarnya yang bisa diimplementasikan. Nah, apa sih yang kalau community ini kayak .NET Framework itu jadi ada visual ya. Jadi kita bisa konsep drag and drop ya. Di situ ada, kalau kita pasti pakai yang framework, kayak untuk pengembangan desktop dan sebagainya itu bisa langsung ya. Jadi ada desainnya, ada desain. Yang jelas sih ada desain. Kalau di Visual Studio Code itu nggak ada desain. Nah, di sini ada proses instalasi. Nah, teman-teman mungkin sebagian udah ada yang menginstal ya. Ini untuk ngecek versionnya, bisa pakai command line, istilahnya ketik aja .NET version ya. Nanti ketahuan. Nah, ini ada contoh program sederhana ya. Kalau kita buat script untuk contohnya ini sih. Nah, ini untuk menjalankan kita bisa pakai ke F5. Nah, ini kalau kontrol F5 ini menjalankan aplikasi tanpa debugging ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba, bisa mendebak ya, mendebak shortcut kita yang kita buat, kita jalanin satu-satu. Oke, di sini untuk instalasi perlu diinin nggak ya? Saya coba buka ini instalasi ya. Visual Studio Installer. Nah, biasanya teman-teman nanti kalau download ya, teman-teman bisa cari sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa Studio Community ya. Boleh pakai yang terakhir. Kita buka. Nah, ini penjelasannya. Mana ya? Nah, ini download bisa langsung di sini. Kalau teman-teman mau download,
Mana downloadnya? Oh, ini langsung download ya di sini. Nanti kalau teman-teman udah download, oh sorry, oh dimasukin ke sini. Saya pakai IDM ya soalnya. Nah, nanti teman-teman akan muncul seperti ini ya. Visual Studio Installer. Ini kebetulan di tempat saya ini ada versi 2019 sama 2022 ya. Yang terakhir. Biasanya nanti ada pilihan. Kira-kira nanti teman-teman ada uh, kita mau development di mana gitu ya. Kalau saya sendiri di sini saya pakai yang untuk web development ya, ASP.NET dan web development. Kemudian di sini juga ada saya biasanya pakai desktop ya. Nah, di sini ada gaming ya untuk Unity ya, game development with C++, ada Unity. Di sini other toolsets biasanya untuk nyambung-nyambung ke aplikasi yang lain ya. Kebutuhan, tapi di sini saya cuma pasang 2 karena installnya ini juga lama ya, kalau nggak salah berapa giga gitu ya. Nah, teman-teman bisa install ya. Kita cukup 2 aja biar nggak terlalu berat juga storage-nya. Ini yang tadi ya, MAUI ya, multi-platform application UI development. Oke, nanti teman-teman setelah install bisa buka ya untuk .NET-nya. Misalnya contohnya saya seperti ini. Oke, tampilan pertamanya kira-kira seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ini project yang udah kita buka. Di sini ada get started ya. Jadi kita mau bagaimana nih? Ini clone dari repository. Biasanya kalau kita udah punya GitHub atau Azure ya, DevOps, kita bisa link ya, langsung narik dari sini source-nya. Ini kalau kita mau buka project atau solution ya. Kemudian di sini ada open local folder. Nah, di sini ada create new project. Yang paling bawah ini continue without code ya. Jadi tanpa kode. Nah, kalau kita mau mulai uh, project baru, kita bisa create new project. Nah, nanti akan diarahkan kita mau pakai template mana gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih, di sini ada berbagai macam bahasa ya. Nah, di sini saya sudah sebutkan tadi dia ada Visual Basic, ada C#, ada F# ya standarnya dia. Di sini juga ada C++, ada JavaScript, ada Python, ada query language, ada TypeScript, ada XAML ya. Untuk language ya, ini language-nya. Karena kita belajar C#, kita pakainya yang ini ya, C# ya. Nah, di sini ada platform. Aplikasi kita mau di-deploy kemana nih nanti? Di sini ada Android pilihannya ya, ada Azure, ada iOS, ada Linux, ada macOS, ada tvOS, ada Windows, ada Xbox ya. Ini platformnya, operating systemnya. Nah, di sini ada pilihan lagi. Untuk project type-nya itu kita mau bikin apa. Jadi ada .NET Aspire ya, Aspire, istilah terus ada access control, ada API, audit trail, authorization, Blazor, cloud, common console dan sebagainya ya. Di sini ada banyak. Untuk testing kita coba, makanya di sini kalau baru pasti bingung juga ini apa ya. Oke, kita
Ini yang standar kita pakai konsol aja dulu. Nah, di sini pun ada 2 template ya pilihannya. Di sini ada konsol app, di sini ada konsol app juga. Cuma bedanya di sini yang .NET Framework ya. Nah, kalau mau lihat bedanya nih di bawahnya ada nih. Ini dia cuma jalan di Windows ya, yang framework. Tapi kalau yang ini, yang .NET, yang core ini dia bisa jalan di Linux, bisa jalan di macOS, bisa jalan di Windows. Ini tipe projectnya ya. Ini konsol. Konsol itu yang kayak command line itulah. Oke, kita coba ya. Kita next dulu. Ini namanya ini nama projectnya nih apa ya. Ini lokasinya mau kita simpan di mana. Ini solution name. Jadi bisa gini ya. Jadi satu project itu biasanya satu solution tapi bisa banyak project ya. Kita bisa tambah-tambahan project-project yang lainnya. Ini saya coba next. Nah, ini yang tadi framework ya. .NET 8 ini termasuk .NET Core ya dia. Nah, di sini ada 31, 5, 6, dan 8. Ini sebenarnya ada 7 ya, 7 ada, cuma saya nggak install di sini karena nggak terlalu jarang juga development saya pakai yang 7. Nah, di sini ada perbedaan sih antara di bawah yang 6 ini sama yang ini. Kalau secara arsitektur nanti ada bedanya. Oke, kita masuk dulu yang 8 ya. Nah, ini ada pilihan nih, enable container support. Jadi kalau kita centang ini sebenarnya tujuannya buat apa? Buat nanti kalau kita deploy bisa ke Docker ya. Nah, di sini ada kalau container support nanti bisa kemana nih container OS. Ini biasanya Docker ya. Jadi bikin satu instan yang bisa jalan di operating system yang lain. Nah, ini contohnya Linux misalnya. Nah, ini Docker file ya build-nya. Ini bisa pakai top level statement, terus enable native AOT publish ya. Ini contoh ininya. Nah, kalau kita pakai .NET yang misal 31, ini juga bisa sih. Karena .NET Core udah support ya. Kecuali yang framework ya. Kalau kita projectnya framework itu nggak ada. Oke, kita create dulu. Ini kita contoh simple aja. Oke, ini tampilan awalnya ya seperti ini. Ini buat komen ya, garis-garis miring 2 ini untuk ngasih komen. Ini kita hapus juga nggak masalah. Ini ada contoh. Nah, ini ada contoh sintaks ya. Console, write line, hello world. Nah, ini nanti teman-teman kalau baru bisa ini jangan dimasukin ke CV ya. Wah, saya programming apaan, sisap. Outputnya apa? Cuma bikin hello world. Nah, itu lucu banget. Oke, kita coba jalanin. Ini cara ngejalaninnya ini. Oke, saya jelasin dulu di sini. Sorry ya, mungkin layarnya di sana kelihatannya kecil ya. Jadi kalau untuk ini saya bisa besar, cuma yang atas-atas ininya menu ini nih saya nggak bisa gedein lagi ya, karena udah bawaan. Nah, di sini ada pilihannya di sini, solution configuration. Di sini ada debug, di sini ada release, ini ada configuration manager ya. Nah, ini kita pilihan kalau kita jalaninnya mau sebagai apa ya. Kalau debug ini biasanya kita nanti bisa step by step. Kemudian di sini kita mau running gimana nih, ini CPU ya. Biasanya nanti ada pilihannya mau jalan di 64 bit atau 32 bit dan sebagainya.
Kemudian kalau untuk konsol ini, di sini juga ada pilihannya, ada WSL ya. Ini ada konfigurasi startup project-nya. Oke, untuk strukturnya di sini sebelah kanan. Maaf ini terlalu kecil ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman nanti bisa lihat. Ini project-nya. Tadi yang saya sebutkan ya, biasanya satu project itu biasanya satu solution itu ada beberapa project. Di sini kita bisa tambah project baru lagi. Ini projectnya namanya Console App 1 ya. Nah ini kalau kita klik di sini ada properties untuk SDK-nya dipakai apa? Microsoft SDK. Di sini output file type-nya misalnya di sini exe ya. Target framework-nya di sini net 8. Ini enable, no label enable. Nah ini property group-nya. Konfigurasi dari properti dari project console app1 ini. Oke, kalau kita mau jalanin, kita bisa klik yang ini. Yang di atas nih kalau kita mau run. Kita coba dulu, kita klik. Outputnya seperti apa? Nah, nanti dia akan melakukan proses deploy ya. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Hello World. Tampilan seperti ini ya, nggak menarik ya. Nah, program konsol ini kalau di saya itu biasanya penggunaannya itu buat background app ya, background application. Biasanya kalau prosesannya itu nggak perlu UI ya, nggak perlu tampilan. Jadi bukannya nggak berguna ya ini. Karena sifatnya ringan, jadi istilahnya biasanya kayak misalnya buat scheduler, kita mau menjalankan suatu task, misalnya memprosesing data atau dan sebagainya, kita bisa pakai console app ini ya. Nah ini contohnya. Nah sekarang kita coba lihat file itu ada di mana ya. Sorry. Kita coba dulu pakai cara lain ya untuk runningnya. Ini bisa juga pakai F5 ya. Pakai F5 juga bisa. Nah sama. Nah kalau kita jalanin bisa juga pakai kontrol F5. Ini tanpa debugging ya. Ini jalan juga sama outputnya. Nah bedanya kalau without debugging itu apa? Dia nggak bisa di debug ya. Nah kalau debugging itu misalnya kita bikin lagi, misalnya saya bikin 5 seperti ini ya, 5 kali. Nah kalau kita pakai F5 itu kita bisa kasih breakdown di sini ya, kasih break dimanapun ya istilahnya yang kita mau break. Nah nanti pada waktu jalan dia akan berhenti dulu nih di sini. Kalau kita debug. Nih contohnya saya F5 ya. Oke. Nah, banyak kan. Jadi prosesnya dia pertama konsol write line ya. Jadi di konsol kita menuliskan satu baris line. Itu kata-katanya hello world satu kali, 2 kali. Nah, karena ini saya break ya di sini. Dia berhenti dulu nih. Nah, untuk ngejalanin selanjutnya itu bisa stepnya bisa pakai F10 atau ini kalian teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau continue kita pakai F5, berarti langsung dijalanin. Nah, di sini ada restart, kita ulang lagi. Nah, kalau step over itu pakai F10, step into itu pakai F11 ya. Step out kita pakai shift F11.
Nah, kita pakai step over aja, kita pakai F10. Nah, ini nanti dia akan jalan ke sini. Nah, jadi sekarang 3 baris kan. Nah, 3 baris. Nah, kalau kita jalanin lagi, ini jadi 4 baris, dia akan nuliskan baris yang kelima. Oke, selesai ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh program sederhana ya, sederhana. Pakai konsol. Kalau konsol masih bisa ya, pakai VS Code. Ini masih bisa. Untuk create project-nya bisa pakai command line ya. Kalau ini masih bisa. Nah, yang tadi saya sebutkan itu perbedaannya ya. Kalau nanti saya kasih lihat ya. Perbedaan yang VS Code nggak bisa, tapi bisa di Visual Studio Community. Oke, ini kita skip dulu ya. Ini pembukaan aja. Oh iya, tadi saya belum coba pakai Ctrl F5 ya. Nah, ini kalau kita jalan pakai Ctrl F5, nah dia langsung keluar kayak gini ya. Jadi breakdown yang kita pasang di sini jebakannya itu nggak guna ya. Oke, ini kita skip dulu, kita tutup. Oke. Oh iya. Ada pertanyaan ya, kalau pakai Linux atau Mac bisa nggak ya untuk Visual Studio-nya? Nah, kalau Visual Studio Code bisa ya di Mac atau di Linux. Tapi kalau misalnya kira-kira teman-teman mau coba OS ya pakai Linux atau ini, saran saya sih ya, bikin VirtualBox saja ya. Jadi teman-teman bisa coba pakai VirtualBox. Ini contohnya VirtualBox ya. Jadi kita bisa nginstal aplikasi ya di dalam install OS di dalam OS ya. Sini ada nggak VirtualBox ya? Oh ini ada VirtualBox. Contohnya seperti ini ya. Nah ini ada contoh VirtualBox di sini bisa install ya. Kayak saya install Linux di sini. Ada Ubuntu sama Kali Linux nih kebetulan. Nanti teman-teman bisa pelajarin lah tutorialnya kalau untuk VirtualBox ya. Karena pembahasan kita di sini bukan bahas ini ya. Kita bahas ke bahasa program. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk mengenai pengenalan .NET Core-nya. Ini masih nanya nih. Nah ini apa itu .NET Core? Nah di perbedaan dengan .NET Framework. Ini platform pengembang ya. Menggunakan open source, lintas sistem, dikembangkan bla 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 lah. Nah kalau .NET Core itu ini tadi ya saya udah jelasin. Berjalan di Windows, di Linux, macOS. Kalau yang .NET Framework hanya dapat berjalan di sistem operasi Windows. Kemudian open source dan modular. Sini ada .NET Core, sepenuhnya open source. .NET Framework tidak open source dan bersifat monolitik.
integrasi dalam satu paket besar. Terus kinerja dan skalabilitasnya itu kalau .NET Core lebih cepat ya. Kalau .NET Framework itu stabil tapi tidak cepat dan kurang efisien ya dari performa. Kemudian aplikasi web kalau untuk core fleksibel sama ringan ya. Kalau .NET Framework itu mendukung aplikasi dengan ASP.NET terbatas ya dalam hal platform dan skalabilitasnya. Kemudian dukungan untuk microservice dan cloud itu lebih support di .NET Core ya dibandingkan .NET Framework. Kurang fleksibel untuk pengembangan microservice dan aplikasi cloud. Kemudian deployment-nya di sini lebih fleksibel ya, jadi bisa masuk kontainer Docker. Kalau framework ini terikat pada platform Windows ya. Nah, kelebihan ini kalau lintas sistem operasi ya. Nah, ini masalah kinerja, performa, skalabilitas, portabilitas ya, modular. Nah, kemudian ada dukungan microservice, pembaruan berkala. Nah, di sini ada struktur folder project.NET Core ya. Nah, di sini ada folder biasanya my app ya, misalnya contohnya aplikasinya atau projectnya apa. Di sini bin. Bin ini biasanya untuk output dari project yang udah kita buat. Di sini ada objek OBJ, ada properties. Di sini ada www root, ada controller, ada model view. Ini contoh untuk web MVC ya. www root, API setting JSON ini konfigurasi, ini program CS, ini startup CS biasanya ada di .NET 6 ya. .NET 6 ke atas, .NET 6 ke bawah ini pakainya startup. Tapi yang di atas 6 seingat saya ini nggak ada ya startup CS, tapi masuknya di program. Di sini ada my app CS project-nya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya contohnya kayak tadi project yang kita buat, tapi ini bukan MVC ya. Itu ada di saya nyimpen tadi di mana ya? Source user. Sorry. Source. Source repos. Tadi apa? Console app 1. Nah, kalau yang di console app 1 nih, sorry. Mungkin nggak bisa digedein ya. Jadi di sini ada solution yang tadi saya sebutkan. Aduh, kecil banget ya. Ini gedeinnya gimana nih? Nah, di sini ada folder bin yang tadi yang kita buat. Ada debug, ada .NET 8. Nah, di sini output exe-nya bisa dicoba langsung ya di sini ya. Di sini ada exe-nya, hasil compilernya, hasil compile. Kalau kita run, nah dia langsung hilang. Karena saya nggak break dulu di ininya. Nah, ini bisa langsung dijalanin ya outputnya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini objek, controller, model, view digunakan. Ini ada penjelasannya, teman-teman bisa baca sendirilah. Saya rasa saya nggak perlu bacain. www.root ini folder statis, gambar, CSS, JavaScript, font, dan sebagainya. Oke, di sini, nah kalau pakai .NET ya, .NET Visual Studio Code, teman-teman bisa coba begini ya, pakai .NET New Console App yang tadi kita coba ya. Kalau untuk buat aplikasi web bisa pakai ini ya, New Web App, komennya seperti ini. Nah, tadi ada pertanyaan juga untuk jalan ini bisa pakai .NET Run. Kalau untuk build pakai .NET Build.
Kalau mau jalanin unit test, kita pakai .NET Test. Kalau untuk menambahkan package NuGet ya, kita bisa tulis seperti ini, .NET add package, nama package-nya apa. Terus ini untuk publikasi, publish, ini komennya. Terus mengelola project dengan solution seperti ini ya. New solution, my solution, membuat solusi baru. Terus untuk migrasi, ini ada nanti biasanya kalau kita pakai metode code first ya. Jadi kalau kita bikin coding dulu baru connect ke database, itu namanya konsepnya code first. Ada code first, ada database first. Jadi kita bisa desain database dulu baru ke coding. Ada juga kita metode yang istilahnya dari kode baru ke database. Jadi create database-nya itu melalui codingan. Nah, ini ada konsepnya di sini, migrasi. Jadi dia kayak konsepnya apa ya? Reverse engineering kali ya. Jadi dibalik ya. Kalau zaman dulu kan kita bikin database dulu, desain dulu nih, create bla bla bla, baru kita bikin codingan, kita sambungin, nyambung. Nah, kita kan sekarang ada metode yang istilahnya bisa coding dulu, baru masuk ke database. Nah, ini ada cara migration-nya. Dipakai CLA ya, command line interface melalui terminal, bla bla bla. Nah, ini ada kekurangan sini. Ini bahas mengenai kekurangannya ya. Kekurangan dari .NET Core. Nah, ini masalah fitur ya. Fitur, dokumentasi, ketergantungan ekosistem Microsoft, migrasi. Nah, ini library yang tidak kompatibil. Kurva pembelajaran. Nah, ini saya bilang tadi ya, agak kompleks untuk pemula. Terus masalah pengembangan lintas platform, ketergantungan versi baru. Ekosistem. Nah, ini untuk desktop ya. Untuk desktop masih terbatas. Nah, performanya juga mungkin agak kurang ya kalau di OS lain, tapi bisa. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya yang pakai Visual Studio Code itu bisa pakai command line. Tapi kalau yang ini kita pakai Visual Studio Community bisa langsung ya. Tapi teman-teman kalau mau coba boleh pakai Visual Studio Code, caranya pakai command line seperti ini ya, untuk ngebangun satu project baru. Mau coba? Perlu coba nggak? Oke, kita coba aja ya. Tadi juga saya udah ngejelasin mengenai apa namanya, perbedaan ya. Yang tadi Visual Studio Code sama Visual Studio Community. Nah, saya mau kasih lihat contoh perbedaannya ya. Ini saya kayak buka project baru. Kalau di VS Code itu khususnya untuk aplikasi desktop ya, biasanya dia nggak bisa ya. All platform. Saya coba pakai VB aja lah. Sorry. Nah, ini saya coba pakai framework ya, framework 42.
Saya coba bikin Windows application. Nah, yang nggak ada di Visual Studio Code itu adalah ini nih, design form ya. Nah, ini teman-teman, sorry, designer, view, object browser, get solution explorer. Mana ya? Data source. Hmm. Nah, ini ada toolbox nih. Ini masih proses initializing ya, belum selesai. Wah, ini kok lama ya? Kok satu. Nah, ini biasanya kalau di sini dia ada form ya, misalnya form. Nah, oke udah keluar nih. Ini saya kebetulan karena ada DX ya. DX itu Dev Express, jadi third party dari aplikasi Visual Studio. Dia biasanya berbayar. Nah, di sini yang nggak bisa di Visual Studio Code, ini contohnya seperti ini. Saya mau masukin button, saya bisa langsung masukin cemplungin di sini nih. Ada desainnya. Masukin label, checkbox, progress bar. Nah, ini contohnya gini ya. Nah, ini ada dia punya desain ya. Jadi kita bisa langsung drag and drop ya. Objek yang ada di sini kita bisa langsung cemplungin di sini nih. Nah, codingannya dia ada biasanya konsepnya istilahnya code behind ya. Jadi di belakang form ini dia ada coding. Contohnya ini ya. Ini saat saya klik dia masuk ke objeknya nih. Oke. Nah, jadi ini event ya. Underscore klik ini eventnya. Ini kita bisa lihat di sini eventnya ada apa aja nih. Nah, ini beda yang signifikannya tuh di sini ya sebenarnya. Misalnya saya kasih N lah. Ini juga bisa di running ya. Jadi kalau saya start, ini event load ya. Jadi pertama kali form itu di load. Ini saya coba running dulu deh. Ini simpelnya aja. Oke, langsung jadi ya form. Nah, ini kalau saya klik button ini, dia akan berhenti. Akan end. Nah, ini contoh ya. Contohnya jadi yang istilahnya nggak bisa, yang nggak ada di Visual Studio Code. Perbedaan yang signifikannya di sini ya, dari sisi desain.
Oke, saya rasa cukup jelas. Kemudian yang tadi itu MVC ya. Oke, contoh yang struktur yang ada di sini tadi konsepnya MVC. Kita bisa create new project. Kita pilih bahasanya C#, application-nya kita pilih web. Di sini ada web. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada Blazor, ada .NET Aspire Starter App. Nah, ini ada Core App, Razor Page, ada Web API, ada Native, AOT. Nah, kita coba ambil yang Core MVC ya, Model View Controller. ASP.NET Core Web App Model View Controller. Nah, ini strukturnya dia pakai yang ini nih sebenarnya. Yang dicontoh. Ini saya namain Web Application 1 ya. Lokasinya juga masih sama. Kita coba next. Oke. Nah, ini ada pilihan lagi autentifikasi. Defaultnya non ya, kita non dulu. Ini configure untuk HTTPS. Ini kalau kita mau enable container support bisa dicentang di sini, tapi kita nggak usah dulu. Kita coba create dulu ya. Yang community yang perlu diinstal yang web sama desktop aja kalau mau. Sebenarnya kalau mau fokus di web, web aja. Kalau mau coba di desktop boleh. Oke. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini sorry nih kalau terlalu kecil ya. Coba saya screen resolusinya saya ingin lagi. Saya sesuaikan lagi display setting. Yang ini resolusinya terlalu gede. Ini saya turunin jadi berapa ya? 16200 cukup nggak? Saya coba dulu 16200. Nah, udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Udah lebih jelas. Nah, yang tadi kita bahas mengenai ini, yang pertama ya, bukan. Ini ya, mengenai struktur ya. Ini saya aja deh. Nah, struktur yang ada di sini sebenarnya yang tadi ya, yang MVC. Kalau kita compare di sini sebenarnya hampir sama. Cuma ada beberapa yang hidden ya, kayak bin, obj ini sebenarnya nggak muncul di solution. Tapi prinsipnya sama ya filenya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dependensi. Nah, dependensi ini biasanya buat third party ya. Misalnya ada kita mau tambahin apa, bonusnya lah di sini. Nah, ini ada properties, ada launch setting JSON kalau kita buka. Nah, di sini ada konfigurasi ya. Jadi nanti ini bukanya untuk IIS Express. Untuk IIS setting ya. Ini ada portnya ya. Portnya di 45339, nanti biasanya teman-teman beda-beda sih. Portnya itu otomatis. Nah, ini ada profile kalau untuk HTTP. Ini pakai 5133. Kalau HTTPS biasanya 7110. Nah, ini ada environment ya.
development. Nah, ini konfigurasi. Nah, di sini ada www-root ya, tadi folder www-root yang tadi disebutkan, dia ada CSS untuk cascade style sheet ya, istilahnya untuk stylingnya. Kemudian di sini ada JS, jadi untuk script JavaScript ya. Di sini ada library web ya. Kalau defaultnya standarnya template-nya dari web application ini biasanya udah ada Bootstrap ya. Di sini udah masuk Bootstrap. Di sini ada jQuery validation. Oke, di sini ada favorite icon. Nah, di sini controller ya. Nanti kalau kita buka home controllernya. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ini awalnya, ini index application-nya. Ini return view-nya. Ini contoh page privasi ya. Ini ada view. Di sini ada response charge-nya di sini. Oke, di sini ada modelnya error view ya. Biasanya nanti kalau model itu bisa untuk nyimpen data ya. Ini request ID. Nah, ini tampilannya ada di sini deh. Nah, kalau di sysap itu nama file ini jadi CS.html ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini contohnya ada view data, title, homepage ya. Sini ada kelas, text class, display, welcome, misalnya. Sini learn. Di sini ada privasi CS.html. Kita ubah ya. Ini ada share in layout ya. Jadi contohnya di sini ada navigation. Kalau yang udah belajar web, mungkin di sini familiar ya HTML ya. Di sini ada HTML-nya, di sini head-nya, di sini body, header. Di sini ada button, ada list. Nah, di sini ada kontainernya buat render bodinya. Di sini ada copyright. Nah, script yang dipakai itu ada dipasang di sini ya, di scriptnya. Nah, di sini ada method await ya, istilahnya yang tadi masalah asinkronus. Nah, ini untuk tampilan untuk CS.html. Jadi di sini nanti ada list isinya ini ya. Jadi ini manggil ASP area nih kalau kita pakai folder area. Nah, di sini controllernya apa? Nama controller. Ini actionnya apa? Ini index ya. Kalau yang ini privasi. Yang tadi kalau kita lihat di controller, home controller, di sini ada dua action ya. Yang pertama itu index, yang kedua itu privasi. Nah, di sini ada app setting JSON. Nah, biasanya nanti kalau kita mau connect ke database, kita bikin konfigurasinya di sini untuk connection string-nya. Nanti akan kita panggil di program. Nah, program itu ada di sini ya. Nanti program di sini kita bikin satu connection string-nya nanti disambungin ke sini dengan DB konteks ya. Nanti kalau kita udah mulai coba-coba praktek. Oke, ini kalau kita coba jalanin udah bisa ya sebenarnya standarnya dari template. Ini saya coba running. Ini pakai konfigurasinya HTTPS ya. Kadang-kadang temen-temen ada juga yang nggak bisa ya. Biasanya kalau nggak bisa itu kita bisa opsinya bisa pakai yang HTTP ya. Nah, ini waktu dia running sebenarnya dia ngejalanin exe juga. Exe-nya itu ada di sini. Dia nge-build-nya. Nah, ini ngejalanin exe ya.
Dia buat running server Kestrel-nya. Nah, ini tampilannya nanti kira-kira seperti ini. Ini hasil dari template ya. Jadi home itu ini, privasi itu ini. Nah, ini link ke learning ya. Ini contohnya. Nah, kalau kita mau tambah misalnya, nah ini kan tadi ada 3 ya. Kita bisa stop dulu. Stop. Nah, teman-teman kalau nggak bisa pakai yang HTTP ya. Biasanya di sini kena security ya. Kalau pakai HTTPS kadang-kadang. Oke, kita misalnya kita tambahkan satu inian ya. Tambah satu. Caranya kira-kira kayak gini lah. Yang simpelnya. Home, privasi. Misalnya saya tambah kontak ya di sini. Oke, di controlnya kita juga tambahkan ya. Ini saya coba copy ya. Return view. Saya kasih contoh. Namanya saya ganti kontak. Oke, di sini view-nya belum ada ya. Controllernya udah ada. Kita create ya, add view. Ini kita ada pilihannya nanti ada empty, ada reserve view, ada bla bla bla. Kita bisa add. Nah, ini namanya apa? Misalnya tadi saya namain kontak. Oke, di sini udah ada ya. Ini kontak CS HTML. Ini saya ambil dari sini aja. Saya copy dari privasi biar sama. Saya kasih misalnya. Kata-katainnya bebas sih. Ini adalah halaman kontak. Saya buat seperti ini ya. Kita coba running lagi. Oke, di sini saya udah buat satu contoh ya. Ini tadi kan belum ada nih kontak nih. Saya buat manual. Nah, di sini ada kata-katanya. Ini simple aja, contoh simple. Oke, ini kira-kira contohnya seperti ini ya. Tadi saya udah jelasin. Ini konsep model view controller web ya. Pakai .NET Core 8 nya kalau bisa lihat di sini ada di sini konfigurasinya. SDK-nya di framework-nya. Ini. Nah, biasanya kalau kita mau nambah komponen nanti ada kalau klik kanan di dependensi di sini ada namanya NuGet package ya buat nambah package yang belum ada. Misalnya kita mau nambah apa ya? JWT gitu ya. Ya, ini kita bisa tambahin di sini.
Nanti kalau udah praktek yang lebih lanjut ya. Nah, di sini contohnya nih. Jadi kayak ini ada Entity Framework Core, SQL Server. Biasanya untuk nyambungin ke SQL Server ya. Ini juga ada ini. Nah, ini ada Newton Soft JSON ya. Jadi untuk format JSON. Ini ada tools, ada designer, dan sebagainya. Oh, ini kenapa nih? Kalau mau bertanya bisa di chat ya, di grup WhatsApp atau di kenapa nih ada people satu. Oh ini. Mas Wisnu, kenapa Mas Wisnu? Mas, ini pakai .NET 8 Mas ya? Iya. .NET 8 Visual Studio Community 2022. Oh, saya pikir pakai .NET 9, belum ya? Belum, karena belum stabil. Oh. Kalau saya baca di itunya sih, benchmarknya bagus kan .NET 9. Oh iya. Ya udah, apa? Soalnya kemarin saya sih di mana sih? Di framework-nya segala macam itu performance-nya bagus. Tapi kalau mau pakai 8 ya udah. Tapi biasanya nggak beda jauh sih. Kalau Nggak sintaks sih masalah. sama. Ya sintaks sama. Karena bahasa sisapnya tetap versi Kemarin 11. ya, performance aja sih, katanya banyak 15% lebih bagus. Ya itu oke deh kalau gitu. Ya Mas. Oke. Nggak masalah ya. Teman-teman mau pakai framework .NET berapa? 6 bisa. Cuma yang jelas kalau yang versi yang apa namanya framework itu beda ya. Ini kan kita udah ke core ya. Yang terbaru itu 9 ya. Nah, biasanya ini juga kalau misalnya kita mau pasangin komponen di sini, kita mesti sesuaiin ya. Karena kita pakai 8. Nah, ini kan terakhir 9 nih. Kita juga ngikutin pakai yang 8 nih. Kalau kita salah versi, biasanya kadang-kadang ketinggian atau terlalu rendah, biasanya dia jadi masalah juga komponennya. Oke, masih ada waktu. Kalau yang mau bertanya silahkan. Angkat tangan. Jangan angkat kaki ya. Tetap balik. Nanti saya kasih akses untuk mic-nya. Ada yang mau nanya? Silakan, silakan. Gratis. Yang mau tanya bisa angkat tangan atau bisa di question and answer atau bisa melalui grup. Boleh. Nggak ada? Oh, Mas Wisnu lagi. Ya, silakan Mas. Mas Wisnu, Mas, silakan. ini pakai
MPC Mas ya? Nantinya ke depannya ya kita belajar? Enggak, kita coba semuanya nanti. Oh gitu, jadi sampai API gitu ya? Ya, API juga. Oke. Ini contoh yang MPC ya. Nanti API-nya juga kita bahas, kita pelajari satu-satu, kita kupas. Masuk JavaScript gitu enggak kan ya? Atau sisap aja? Mungkin sedikit ya, kalau kita ada tambahan JavaScript, mau nambahin JavaScript bisa. Nanti. Oke, kita sekarang sebenarnya lebih fokus ke materi ya. Jadi yang di sini materi dulu. Nanti kalau untuk praktikum, nanti mungkin ada kelas khusus sendiri ya. Tenang aja, gratis juga kok. Tapi mungkin saya batasin ya, untuk per kelasnya hanya 10 orang. Kalau sekarang ini kan karena banyak banget nih, jadi saya nggak bisa tutorin satu-satu, mentorin satu-satu gitu, kayaknya terlalu lama waktunya nanti. Dari saat yang di email itu dari pertemuan 1 sampai 5 belum praktikum ya? Belum ada kelas gitu ya? Belum ada kelas praktikum. Nanti kita selesaiin dulu ya materinya ya. Oh ya. Biar enak Mas. nanti praktikumnya. Oke Mas. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Boleh angkat tangan. Jangan angkat kaki. Ayo silakan. Bebas nanya, gratis. Nggak usah takut. Kalau malu ngomong bisa di chat. Oh, ini siapa? Mas Rizky. Oke, saya kasih allow mic. Silakan Mas Rizky. Iya, terima kasih Pak kesempatannya. Mau tanya Pak, untuk apa namanya, kan tadi kan yang saya dengar kan nanti praktikumnya kan dibatasi ya hanya 10. Nah, Iya. itu nantinya untuk apa, ada syarat untuk bisa masuk kelas praktikumnya nanti Pak, masuk ke dalam 10 orang itu? Nggak ada. Yang mau aja. Tapi mungkin bukan cuma 10 ya, maksudnya bisa beberapa kelas. Mungkin saya bagi 2 kelas atau 3 kelas atau bisa 4 kelas lah. Tergantung yang peminatnya aja yang masih mau terus belajar. Oke? Mohon maaf Pak, bagaimana Pak? Nggak ada syarat-syaratan. Yang mau Nggak ada belajar ya? aja syaratnya mau belajar udah. Oh, berarti kalau misal yang mau lanjut ya udah lanjut aja gitu, masuk kelas gitu. Iya. Yang mau lanjut nanti daftar lagi sih. Mungkin biar saya bisa bagi ya kelasnya. Oh, oke deh. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti untuk yang kelas praktikumnya kita coba project ya. Kita coba bikin satu project kecil-kecilan lah. Sambil kita coba. Jadi nanti saya bantu mentorin kalau ada masalah. Oke, berarti nanti setelah selesai materi semua baru yang 10 orang itu untuk lanjut ke proyekan itu ya Pak ya? Iya. Oke, Nggak siap. cuma 10 sih, bisa kalau 20 orang misalnya ya saya bagi 2 kelas gitu. Oh, oke, siap Pak. Makasih Pak. Oke? Jadi nggak cuma Siap. 10 orang doang selesai. Kelasnya nggak cuma satu ya. Siap Pak, siap. Cuma per kelasnya saya batasin karena saya kalau terlalu banyak juga bingung nanti. Iya sih Pak. Oke? Makasih ya Pak ya Ya, informasinya. sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mumpung masih ada waktu 10 menit. Kalau yang telat nanti ada rekamannya ya. Nanti saya share juga.
Yang mungkin hari ini nggak bisa masuk juga ada rekamannya, jadi bisa diulang lagi. Apa nih? Ada pertanyaan? Setiap hari jam 10. Oh, enggak tiap hari. Kemungkinan hari Sabtu dan Minggu saja. Jadi jadwal belajarnya Sabtu dan Minggu jam 10. Kalau saya nggak ada kegiatan ya. Kalau lagi ada, mungkin nanti dipending. Oke, di sini ada yang mau tanya lagi. Mas Wisnu mau tanya lagi? Silakan. Mas Wisnu. Pertanyaan yang tadi Mas yang di grup itu udah cukup. Mas bilang dulu denger di dari apa rekamannya aja. Ya, bisa dengar. Tadi saya agak telat. Ya nggak apa-apa. Iya. Nanti saya share juga ya rekamannya sama materinya ya di grup ya. Iya, iya Mas. Oke. Siapa nih Mas Ferdi ya? Silakan Mas Ferdi. Mas Wahyu, Ya, untuk materi ini sampai nanti misal tes praktek itu tetap pakai Visual Studio 22 atau pakai Visual Studio Code? Visual Studio Community 2022. Kalau Nah, Visual Studio Code agak sulit ya untuk prakteknya teman-teman. Jadi secara visual itu sebenarnya lebih mudah pakai Visual Studio Community sih. Tapi kalau ringan sebenarnya lebih ringan Visual Studio Code ya. Cuma yang tadi saya jelasin ada keterbatasan gitu loh. Terus untuk pencarian ininya juga kalau saya sih ya, kalau saya pribadi kurang enak ya. Karena kurang lengkap. oke, thank you Mas Wahyu. Iya, sama-sama Mas Ferdi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bebas, bebas. Masih ada waktu 7 menit. Yang diinstal yang web ya, ASP.NET. Kalau desktop boleh, opsional. Ayo, yang mau tanya, silakan. Boleh langsung nanya atau boleh melalui chat. Nanti untuk jadwal besok, nanti saya kirim ya by email ya. Jadi teman-teman dicek emailnya. Belum bergabung siapa ini? Ntar. Link grup WA.
Sebenarnya udah dikirim di email ya. Bisa dicek di email. Grup PA-nya. Tapi saya coba kasih lagi deh. Saya coba share di sini ya. Link. Invite grup. Link. Bentar. Udah dikirim di itu ya. Pak, mau tanya untuk praktek selanjutnya menggunakan Visual Studio Code saja ya. Dan apakah nanti prakteknya juga untuk package yang harus diinstal atau harus dipersiapkan package-nya sebelum praktek? Oh, nanti aja ya. Kalau untuk package-nya pas kita running, soalnya kita package disesuaikan. Jadi nggak semua package kita pakai. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ini banyak yang nggak masuk ya, apa karena linknya beda ya? Tapi sini saya udah kirim ulang. 39 separuh ya. Waduh, Mas Wisnu lagi nih. Silakan Mas. Itu karena banyak yang nggak join karena ini kayaknya deh harus login dulu tadi. Saya juga nggak masuk, nggak bisa tuh. Oh iya. Yang mesti create ini Teams dulu sih akun. Oh gitu ya. Iya. Kayaknya tadi saya juga gitu lama nih masih belum di allow gitu. Ternyata harus login dulu. Iya, betul. Mungkin itu kali teman-teman pada tadi di grup banyak yang begitu sih. Oh iya. Ya mungkin kalau emang kelihatannya kayaknya sulit ya kalau Teams nggak familiar atau ini mungkin nanti saya coba alihkan ke Gmeet aja ya, Google ya. Boleh Mas, ya. Opsinya nanti ke Google juga. Google aja deh kalau enggak. Soalnya kalau Google mungkin udah Umum ya. udah pasti punya account kayaknya deh. Iya. Ya. Oke. Insya Allah nanti nggak tahu nih pertemuan ke besok kali ya. Nanti saya kirimin lagi undangannya, invitation-nya. Oke Mas, siap. Oke. Nanti materinya juga kemungkinan saya taruh di G Drive ya. Teman-teman bisa langsung ambil coba di sana. Oke, ada lagi? Coba saya lihat dulu. Yang install aliasnya multi platform. Oke. Rapat WA, rapat WA nggak bisa ini ya, nggak bisa share screen ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan ya untuk materi untuk pertemuan sesi hari ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa lanjut di grup WhatsApp. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live silakan. Terima kasih Mas. Ya.